Kali ini akan kubuat kau tak bisa berdiri dan berjalan lagi. Katakan kalau kau mengaku kalah. Bukankah cara ini mudah dipahami? Takkan kukatakan. Kau ini memang tak mengerti apapun. Kalau sudah mati, tak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Apakah kekeras kepalamu itu lebih penting daripada nyawa? Apakah dengan kesombonganmu itu kau sudah merasa puas? Ayo jawab! Hanzo, kalau kau membunuh Gon, aku akan membunuhmu. Gon, akan kusaksikan kehebatanmu. Aku akan menemui ayah. Ayahku adalah seorang hunter. Biarpun saat ini dia berada di tempat yang sangat jauh, tapi aku percaya suatu saat pasti bisa berjumpa. Seandainya aku menyerah di sini, seumur hidup aku tidak akan pernah bertemu dengannya. Karena itu, aku tak akan mundur. Kalau tidak mundur, kau akan mati. Meski begitu, aku tidak akan mundur. Bukan cuma omongan saja ya. Dasar keras kepala. Baiklah, aku yang kalah. Aku tak bisa membunuhmu. Lebih tepatnya, aku tak punya jurus yang bisa membuatmu mengaku kalah. Aku kalah dan akan berusaha di pertarungan berikutnya. Tidak bisa. Itu tidak boleh. Curang. Ayo kita berdua berunding untuk memutuskan bertarung dengan cara apa? Sudah kuduga. Kau memang bodoh. Biar bertarung dengan cara apapun, tetap saja tak akan pernah mengaku kalah. Tapi menang dengan cara seperti itu, tetap saja aku tidak merasa senang sedikit pun. Jadi apa maumu? Makanya seperti ku bilang tadi, mari kita rundingkan sama-sama. Ayo. Enak saja. Padahal aku sudah berniat sepenuhnya untuk kalah, tetapi kau malah menyuruhku bertarung secara serius. Dengan seenaknya kau mengajakku berunding untuk memikirkan cara bertarung agar kau bisa menang dengan senang hati. Bukan begitu? Dasar anak bodoh! Wasit, seperti ku bilang, aku mengaku kalah. Aku ingin pertarungan selanjutnya. Baiklah. Pertarungan kedua, pemenangnya Gon. Ku peringatkan pada para panitia, jangan kira semuanya akan berakhir begitu saja. Begitu Gon terbangun, nanti pasti dia bersikeras agar kelulusannya dibatalkan dan tak akan mau menerima apapun keputusan kalian. Anak itu sangatlah keras kepala. Itu benar. Sudah jelas kalau Gon pasti jadinya akan seperti itu. Sudah pasti. Peserta yang gagal cuma satu orang kan? Seandainya Gon sampai gagal, pertarungan yang akan kulakukan setelah ini semuanya tak akan ada artinya. Bagaimana? Tidak perlu khawatir, Gon sudah lulus. Biar dia mau bilang apapun, hal itu tidak akan berubah. Kata-katamu itu bisa dipercayakan, Ketua? Tentu saja. Hal yang sudah pernah sekali kuputuskan tidak akan berubah. Biarpun anak itu terus ngotot dan membunuhku. Setelah dia lulus, lisensinya tidak pernah bisa dicabut kembali. Bagus. Setelah kurapika, sekarang Gon juga menjadi seorang hunter. Tidak kusangka. Kalian semua bisa menerima? Ya, aku bisa. Tapi... Hanzo, saya bisa mengerti kekhawatiran Anda. Mengenai penjelasan untuk Gon, serahkan kepada saya. Begitu dia sadar, saya akan bicara dengannya sampai dia mau mengerti. Sepertinya kau bisa dipercaya. Tolong sampaikan pesan saya ya. Apa? Kenapa bicaranya seakan-akan panitia yang lain tidak bisa dipercaya? Sudah bosan. Namanya Hanzo. Kesal. Seenaknya saja merendahkan orang. Orang seperti itu sifatnya benar-benar buruk. Kenapa? Kenapa kau sengaja mengalah? Sengaja. Orang sepertimu pasti punya cara untuk membuatnya mengaku kalah tanpa harus membunuhnya. Benar kan? Saat aku bertarung dengan seseorang, aku selalu mempersiapkan diriku untuk menerima dendamnya. Dengan begitu, perasaanku menjadi lebih tenang. Orang seperti apapun saat memandang lawan yang telah menyakitinya pasti matanya dipenuhi dengan sinar kebencian.
Biar berlatih sekeras apapun, rasa dendam dan rasa benci terpancar dari matanya. Itu tidak bisa disembunyikan. Tetapi di mata Gon, tak ada pancaran rasa dendam dan benci sedikit pun. Kau bisa percaya? Padahal aku baru saja mematahkan tangannya, tapi matanya seakan-akan telah melupakan tentang hal itu. Aku jadi suka padanya. Niatku untuk bertarung menjadi hilang. Aku memang kalah, tapi bukan sengaja. Kuharap kau bisa mengerti dan memahami itu. Yang berikutnya, pertarungan ketiga, peserta nomor 44, Yosoka melawan peserta nomor 191, Podro. Silakan maju. Ya, Ini pasti akan menjadi pertarungan yang hebat lagi. Benar. Kalau pertarungan dari jarak dekat, mungkin Podro sang pendekar akan lebih unggul. Masalahnya adalah bagaimana caranya untuk bertahan dari serangan kartu Hisoka. Yang kalah di pertarungan ini akan menjadi lawanku. Kalau bisa, aku ingin agar keduanya terluka dan pertarungan ini berakhir seri. Jadi pertarungan berikutnya, aku tak perlu bertarung lagi. Sepertinya yang ini semuanya mustahil. Segalanya pasti mungkin terjadi. Terserah kau lah. Ini sangat membosankan. apa? Buah yang terlalu matang dan kemudian busuk, itu bukanlah kesukaanku. Buah seperti itu sebaiknya dibuang saja. Membosankan atau tidak? Ucapkan nanti setelah kita bertarung. Biarpun sudah tua, tetapi semangatnya lumayan. Orang hebat, pada akhirnya yang menentukan hasil pertarungan itu bukan hanya kemampuan, tapi juga semangat. Pertarungan antara Yosoka melawan Podro. Dimulai. Hanya dengan satu serangan, tinjuku akan menembus tubuhmu. Maaf, untuk pertarungan ini aku tidak membutuhkan ini. Oh, sudah sadar ya? Pak Satotsu, Ya, ini saya. di mana ini? Ruang istirahat yang ada di samping tempat ujian akhir diadakan. Oh iya, ini masih di tengah ujian hunter ya? Tanganmu sudah tersambung lagi, nak. Begitu ya kejadiannya. Dia mematahkan tanganmu dengan bagus sekali. Mungkin bisa dibilang setelah perawatan ini, tanganmu akan jadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Ada satu hal yang ingin saya katakan, Gon. Bersikeras itu memang baik, tapi dalam semua hal, ada juga yang disebut dengan waktu, atau saat yang tepat yang diberikan oleh langit. Kalau sampai salah waktu, bisa terjadi hal yang fatal, yang tak bisa diperbaiki lagi, karena nyawa hanya satu. Bagaimanapun juga, selamat atas kelulusanmu. Pak Satotsu, aku... Tidak bisa. Hah? Seperti halnya peserta yang sudah gagal, tidak akan lulus, biar apapun alasannya. Tidak ada seorang pun yang mampu berbuat apa-apa untuk membatalkan kelulusan peserta yang sudah lulus. Termasuk kau sendiri. Ujian kali ini telah membuktikan bahwa kau telah memiliki seluruh kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang hunter. Tapi aku telah kalah dari Hisoka. Dengan Hanzo pun aku tidak bisa menang. Memalukan. Rasanya seperti apa bisa lulus karena berhutang pada banyak orang? Apakah itu tidak boleh? Gon, saya akan bicara jujur. Biarpun saat kau berhasil lulus dari ujian babak kedua yang diadakan oleh Menshi dan Buhara, terlihat bahwa kalau dibandingkan peserta yang lain, kemampuanmu itu tidak terlalu menonjol. Kalau dilihat dari usiamu yang baru 12 tahun, kemampuanmu itu memang hebat.
Tapi dalam ujian hunter, usia tidak dijadikan pertimbangan. Saya kira semua orang yang lain pun tidak pernah mengira kalau kau bisa bertahan sampai ujian akhir. Benar juga ya, pasti semua itu hanya kebetulan. Tetapi sekarang saya sudah paham dengan jelas kalau itu semua disebabkan oleh pengamatan kami yang kurang tepat. Gon, apakah kau tahu arti dari ujian akhir yang sebenarnya? Bukanlah masalah menang atau kalah, tapi untuk menguji satu hal yang lain yang kalian miliki. Dan kau berhasil memenuhi apa yang ingin dipastikan oleh ketua. Karena itu, kau bisa lulus. Aku tidak mengerti. Wajar saja kalau kau tidak mengerti. Bahkan kami sendiri pun terkadang tidak bisa mengerti pemikiran ketua. Mari kita bicara masalah lain yang lebih nyata. Biarpun ini bertentangan dengan keinginanmu, tapi kau telah mendapatkan kartu lisensi. Maksud Anda kartu hunter? Kartu lisensi sebagai bukti seorang hunter. Lalu apa yang akan kau lakukan dengan kartu itu kami serahkan padamu. Tidak perlu saya jelaskan pun, kau pasti sudah mengerti. Lulus ujian hunter bukanlah titik akhir, tapi justru awal dari segalanya. Kalau kau merasa bahwa dirimu tidak pantas untuk menjadi seorang hunter, kau bebas untuk menyimpan, menyegel, ataupun menjual kartu itu. Bagaimanapun juga, bagi orang lain kartu itu tidak akan lebih sekedar hiasan. Meskipun begitu, ada banyak sekali orang kaya yang bersedia membayar mahal untuk kartu itu demi status. Kalau kau jual itu kepada mereka, maka kau akan bisa hidup berkecukupan selama 7 turunan. Hanya saja, orang yang telah lulus ujian hunter tidak akan bisa mengikuti ujian untuk kedua kalinya. Para hunter profesional yang sudah terlatih biasanya mendapatkan perlakuan istimewa. Karena itulah, ada banyak sekali orang-orang yang mengikuti ujian dengan tujuan memakai kartu lisensi untuk maksud yang buruk. Seandainya saja, tak ada orang-orang seperti itu, sebenarnya ketua dewan juri ingin bisa meluluskan seluruh peserta. Bagi kebanyakan hunter profesional, kartu itu adalah benda yang sangat penting dan lebih berharga dari nyawa. Tapi di saat yang sama, kartu itu tak lebih dari rongsokan. Yang terpenting adalah akan menjadi apakah seseorang setelah berhasil menjadi hunter. Kalau benar kau telah berhutang, maka setelah itu kau bisa membalas hutang itu. Yang paling penting adalah akan jadi apa kau dan apa yang akan kau tinggalkan setelah ini. Yang paling penting setelah ini, padahal temanku pernah mengatakan sesuatu yang berarti sama dengan itu, tapi sepertinya aku tidak memahaminya. Seperti yang telah saya katakan di awal pembicaraan tadi, dalam segala hal pasti ada kesempatan yang tepat. Kalau sampai kesempatan itu terlewat, kau tidak akan bisa memahami segala sesuatu sepenuhnya. Seharusnya kau bisa paham. Tetapi sepertinya kau memiliki teman yang baik. Yang namanya teman sejati itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan. Kau harus menjaga mereka baik-baik. Iya, tentu saja. Di tengah ujian hunter yang begitu berat, dia masih bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan mendapatkan teman. Kemauannya juga sangat kuat. Anak macam apa dia? Pak Satotsu? Hah? Pak Satotsu, sebagai seorang hunter, pekerjaan apa yang Pak Satotsu lakukan? Biasanya saya mencari peninggalan kuno, lalu melakukan restorasi dan konservasi juga. Hmm, Dulunya saya mencurahkan seluruh tenaga untuk melakukan pencarian peninggalan kuno yang baru untuk mendapatkan ketenaran. Tapi setelah melihat kerja seorang hunter yang lain, saya jadi merasa malu pada diri saya sendiri. Dia menggunakan harta pribadinya untuk mengadakan perbaikan peninggalan kuno dan melakukan konservasi dengan cara yang sangat modern. Bahkan dia memperbaiki lingkungan sekitarnya agar orang-orang biasa pun bisa ikut menikmati bangunan kuno itu. Sedangkan saya tidak pernah memikirkan keindahan peninggalan kuno dan hanya memikirkan keuntungan saja. Saat ini, hunter yang kuceritakan itu sedang berkeliling dunia untuk membimbing para tenaga ahli peninggalan kuno. Padahal saya tidak pernah bertemu dengan hunter itu. Tapi bagi saya, dia adalah seorang panutan. Oh ya, salah satu impian saya adalah untuk bertemu dengannya dan mengucapkan terima kasih. orang itu benar-benar hunter yang hebat ya. Apa kau pernah mendengar mengenai reruntuhan Ruruka? Itu ayah. Hunter yang telah mengubah cara hidup Pak Satotsu itu. Kau tahu ya, Aku hanya pernah dengar saja. Itu adalah peninggalan kuno terbesar dari kebudayaan Ruruka. kalau punya minat, kau boleh pergi ke sana suatu saat. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Iya, Nah, Gon, ini adalah kartu lisensi milikmu.
Kartu lisensi? Kau boleh menentukan sendiri kapan waktunya menggunakan kartu itu. Kalau kau pasti bisa. Iya. Ini adalah kartu yang kudapatkan berkat bantuan dari banyak orang. Setelah seluruh hutangku itu terbalas, aku akan menggunakan kartu ini. Yang pasti, akan kugunakan kartu ini untuk kebaikan. Nah, sekali lagi, saya ucapkan selamat atas kelulusanmu. Terima kasih. Mana yang lainnya? Masih ikut ujian ya? Tidak, ujian sudah berakhir. Benarkah? Ya, kau tidur hampir 1 hari penuh. Para peserta lain yang sudah lulus sedang menerima pengarahan singkat. Setelah ini pun kau akan diberi pengarahan singkat. Iya, tapi aku ingin tahu sesuatu. Siapa yang gagal, Pak Satotsu? Pak Satotsu? Itu... Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, sudah baik kan? Pasti karena stres. Lebih baik kau istirahat lagi. Tapi... Baiklah. Akan saya ceritakan berurutan. Dimulai dari pertarungan ketiga. Jangankan menembus tubuhku, dari hidungku saja tidak keluar darah. Kau mengurangi kekuatanmu ya, padahal aku sudah memberimu kesempatan. Dia memang tangguh. Sekarang giliranku. Aku akan mengurangi kekuatan, jadi jangan mati ya. Oh, sayang sekali. Aku tidak bisa mengurangi kekuatan lebih dari itu. Apa boleh buat? Terpaksa kulakukan hanya dengan 1 jari kelingking. Perbedaan kemampuan terlalu jauh dan pertarungan terjadi secara sepihak. Tapi Podro pun tidak menyerah dengan mudah. Semangat Podro tidak berkurang sedikit pun. Aku belum kalah. Tapi, seperti halnya di pertarungan pertama, Hisoka membisikkan sesuatu di telinga Podro. Setelah itu, Podro langsung mengakui kekalahannya. Akan kuralat ucapanku tadi, ternyata cukup menyenangkan juga. Pertarungan keempat antara Hanzo melawan Bokoro. Jalannya pertarungan berjalan seperti saat pertarungan Hanzo denganmu. Dengan mudah Bokoro mengakui kekalahannya. Maaf saja, aku tidak akan segan-segan membunuhmu. Dengan satu kalimat, Bokoro langsung menyerah. Pertarungan kelima, seharusnya itu menjadi pertarungan antara Leorio dengan Podro. Tapi karena Podro mengalami cedera, maka Leorio meminta agar pertarungan diundur. Kuizinkan. Hingga langsung diadakan pertarungan yang keenam. Tetapi... Aku kalah. Maaf ya, tapi aku tidak punya niat untuk bertarung. Selamat ya. Dengan penuh kepercayaan diri, dia berkata begitu. Tampaknya dia begitu yakin bisa menang di pertarungan berikutnya. Tetapi... Killua, sekarang pertarunganku tidak bisa diundur lagi. Ya, terpaksa pertarungan ke-7 diadakan terlebih dahulu. Sehingga diputuskan untuk mengadakan pertarungan antara Killua melawan Kitara. Kesalahan perhitungan Killua yang terbesar terletak di situ. Gitarak melawan Killua, mulai! Killua, sepertinya kau tidak menyadarinya ya.
Ternyata kakak.